nggak ada tanggapan ya dari Ya, nggak ada tanggapan. Yang sudah memberikan tanggapan juga kami nggak ikutin laporan kok. Yang tidak memberi tanggapan bahkan dengan sengaja terus mengupload dan menggiring sebuah opini, ya akhirnya kami sebagai warga negara juga tidak main apa ya, bertemu langsung gitu ya. Padahal sebenarnya kan mencari alamat dan posisi beliau di mana kan saya rasa semualah orang-orang juga udah pada canggih, udah pada bisa. Tapi saya pengen bersama tim lawyer ya maunya ya jalurnya jalur hukum aja gitu biasa. Berapa netizen yang dilaporkan? Ya, jadi gini, saya tambahkan ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, apa yang Pak Ruben lakukan hari ini adalah memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Pak Ruben merasa ada pihak-pihak yang mencemarkan nama baiknya, maka kita selaku penasihat hukum mengantarkan Pak Ruben mendampingi untuk membuat laporan di unit cybercrime Polda Metro Jaya. Jadi apa yang kami lakukan ini adalah bentuk dari edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi menyebarkan berita-berita yang mengandung konten pencemaran nama baik, mengandung berita-berita bohong. Dan apa yang kita lakukan ini sudah benar. Sebelumnya kita sudah memberikan somasi terbuka kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh netizen yang memuat konten-konten yang mencemarkan nama baik. Nah, dari somasi terbuka yang kita sampaikan itu, ada beberapa pihak yang sudah men-take down beritanya, sudah mau merevisi, sudah mau menurunkan beritanya. Tapi ada beberapa pihak-pihak lain yang masih tetap terus mengupload. Nah, inilah yang kita lakukan karena somasi kita tidak diindahkan, tidak ditanggapi. Kami akhirnya hari ini membuat laporan resmi kepada Polda Metro Jaya melalui unit cybercrime. Pasalnya mungkin ada beberapa pasal di Undang-Undang ITE, nanti penyidik yang menentukan ya, kami hanya melaporkan. Dan kemudian nanti kami akan segera melengkapi bukti-bukti, saksi-saksi juga, dan proses hukum kami harap terus berlanjut supaya perbuatan-perbuatan atau pemberitaan-pemberitaan ini dihentikan. Dan kami mengimbau untuk pihak-pihak yang masih terus menyebarkan berita-berita mengenai keluarga Bapak Ruben itu untuk men-take down dengan segera. Kalau tidak, kami akan terus membuat laporan dan memproses secara hukum. Siapa aja nama netizennya yang dilaporkan? Ada beberapa nama, mungkin sementara kami keep dulu ya. Nanti kalau sudah proses berlanjut, kami akan sampaikan ke media. Dan pengawasannya ini akan terus berjalan atau Terus berjalan. Jadi aku tuh misalnya dapat nih ya account-nya dan yang lainnya, atau mungkin tim lawyer aku pasti kita kirim-kiriman gitu. Nih bang, ini aku juga dapat nih Ben gitu. Jadi posisinya ya memantau, melihat, dan sambil ngumpulin aja gitu. Makanya terkadang ada yang lebih mengejutkan lagi yang di luar dari pemikiran kita sebenarnya gitu. Tapi yang saya bilang udah kumpulin aja, nanti biar pihak kepolisian atau pihak-pihak yang berwajib yang bisa memberikan menyelidiki lebih dalam lagi ya akan kepemilikan konten tersebut ya, alamat beliau, dan sudah pastikan kalau di Polda. Jadi kalau tanya harapannya apa ya, saya ingin pelakunya harus segera ketemu. Mungkin keluarga sendiri gimana kok? Keluarga sendiri gimana dengan adanya masalah seperti ini? Nah, kalau ditanya sendiri sebenarnya gini, saya sama istri saya juga menikah sudah 10 tahun ya gitu. Saya tahu banget gestur dia nyaman sama tidak. Tapi dia tahu banget kalau dia bercerita mungkin akan membuat suaminya lebih kepikiran gitu ya. Tapi anak saya juga begitu rasanya. Makanya saya pergi ke sini juga kasih tahu dia baru tadi pagi ya, saya mau ke Polda mau bikin laporan. Yang biasanya dia kan kita tahu ya, maksudnya pasangan kalau ada rasa dia tidak nyaman, kita punya rasa atau feeling tanpa dia mengucapkan itu gitu. Tapi ada rasa wajah dia tenang sekali ketika saya bilang saya mau ke Polda sama tim lawyer gitu. Jadi ada wajah dia tenang sehingga pemikirannya ya ada tindakan dari suaminya yang bisa melindungi dia dan juga anak-anaknya. merasa lelah nggak sih Bang Ruben ini mengawasi? Saya nggak ada lelah lah buat saya. Saya masih dikasih nafas, masih dikasih kaki. Saya yang penting saya tidak melakukan saya main pukul sendiri, saya tidak main tangkap sendiri gitu ya. Walaupun ya mungkin menyelidiki, melihat siapa pelakunya, siapa ini ya. Cuman saya
selalu konsultasi sih, kayak kontrak kerja atau apapun pasti konsultasi sama tim lawyer gitu. Dan nggak mau untuk datang ke sini juga kita pasti pemikiran yang sudah kuat, bukti yang tajam, bukti yang sudah kuat gitu. Jadi aku dapet kumpulin. Jadi bukan yang baru kemarin ini baru akhirnya kita maju, enggak. Udah saya tampung, saya kumpulin, diam, dan buat saya ini sudah cukup kuat dan sudah cukup. Akhirnya dari tim lawyer, oke, ini sudah kuat, dipelajari lama juga ya Bang. Iya, cukup lumayan. Lama, baru akhirnya kita datang ke sini. Kapan alat bukti apalagi akan kita buat? Ya, alat bukti pastinya dari konten-konten yang ada di YouTube, di IG ya, itu kita TikTok juga ada beberapa website. Nah, karena ini berhubungan dengan media sosial dan IT, kita kan punya keterbatasan, makanya itu kita minta bantuan kepada Polda Metro Jaya melalui unit cybercrime untuk melacak pihak-pihak itu, di uploadnya siapa yang mengupload, dari mana yang mengupload.